Berdiri. Ayah. Siap. Memberi salam. Ya, selamat pagi, silakan duduk. Ya, siapa yang kedua silakan. Mana ayah? Silakan Kak. Mari Pak Robert dan teman-teman bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih pada ini. Semoga mengumpulkan kami semua untuk melakukan kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran matematika. Kiranya ilmu yang diberikan oleh Pak Robert dapat kami pahami dengan baik. Santa Maria de la Estrada, Pak dan Ibu. Oke, terima kasih Kak. Ya. Untuk materi kita, ya, Anda buka bukunya itu mengenai barisan bilangan. Masih lanjutan yang kemarin ya. Kemarin kan masih kita bicara bilangan yang berbarisman. Sekarang aplikasinya. Anda lihat di sana daftar isinya. Halaman 103. Ini masih bagian bilangan ya, masih berbicara bilangan ya. Oke, satu orang dulu baca yang namanya prolognya halaman 104. Coba satu orang, tidak usah bapak tunjuk. Prolog. Barisan dan deret digunakan untuk menentukan suku, letak sebuah suku dan jumlah sampai suku tertentu pada sebuah barisan bilangan. Namun dalam situasi nyata, mempelajari materi barisan dan deret tidak hanya sebatas menentukan nilai suku, PM, atau jumlah suku tadi. Ada banyak permasalahan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan konsep barisan dan deret. Dalam buku ini, masalah yang dimunculkan berdasarkan tema Sustainable Development Goals atau disingkat SDGs, antara lain kesehatan yang baik dan kesejahteraan SDGs 3, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi SDGs 8, industri, inovasi dan infrastruktur SDGs 9, berkurangnya kesenjangan SDGs 10, kota dan pemukiman berkelanjutan SDGs 11, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab SDGs 12, ekosistem darat SDGs 15. Ada banyak jenis barisan bilangan pada bab ini. Barisan bilangan yang dibahas adalah barisan aritmatika dan geometri. Oke, terima kasih Kak. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke intinya, kita lihat dulu yang namanya bilangan ya. Coba Anda sebutkan dulu himpunan bilangan ya. Ada namanya kan bilangan asli, bilangan bulat, ya, dan seterusnya ya. Coba satu orang, siapa bisa menyebutkan yang buat daftar dari ini loh ya. Daftar bilangan, misalnya bilangan asli. Kalau asli mulai dari bilangan apa? Tuh, jadi kalau bilangan asli mulai dari bilangan satu. Himpunan bilangan asli itu sering dibuat notasinya adalah huruf A, besar ya. Kalau namanya himpunan ditulis dengan huruf ke bawah ya, dimulai dengan angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, dibuat 3 titiknya. Oke, nah selanjutnya coba siapa yang bisa menyebutkan yang lain? Gimana? Satu ada apa namanya? Jangan cacat boleh, bagus. Kalau jangan cacat mulai dari 0 ya. Nah, silakan nak tulis dulu 0. Simbolnya itu apa nak? Bilangan cacat itu C. Ya, sesuai dengan
huruf pertamanya. D-nya huruf besar ya. D sama dengan huruf berapa warna? Nol. 1, 2, 4 dan seterusnya ya, begitu ya. Oke, makasih, berikan aplaus untuk teman kita ya. Oke, bilang apa lagi nak? Coba ada tadi yang bisa. Ada genap, ada prima, ya kan? Ada ganjil. Ayo siapa? Bilangan genap, coba satu orang. Daftarkan dulu yang genap itu. Ya, sudah yang genap. Oke, silakan. Bilangan genap. Kita buat simbolnya G aja ya, genap ya. Kita ambil huruf pertamanya aja, biar gampang. Oke, good. Berikan aplaus. Terima kasih ya. Oke, berarti kalau ada genap ada ganjil. Coba yang ganjil. Satu orang lagi. Yang ganjil mulai dari berapa nak? Ya, silakan nak. Satu. Ganjil ada buat nak, karena ada dua inisial yang ganjil ya. Ganjil. Oke, ya bagus, bagus. Nah, jadi ini adalah barisan bilangan ya. Tapi ini sudah ada polanya semua. Apa artinya polanya? Artinya bilangan seterusnya itu bisa Anda tentukan. Paham ya? Coba setelah 7 angka berapa di sini? Ya kan? Setelah 8 di sini berapa nak? Ada polanya. Ini ada polanya ya. Ini ditambah berapa nak? Supaya 3. Ini plus ya kan? Kalau bagian atas plus 1 plus 1. Jadi ada polanya, gitu ya. Polanya itu adalah kita lihat bilangan berikutnya, begitu ya. Apakah dikurang, ditambahkan atau dikali. Oke? Nah, sekarang coba ada kasus seperti ini ya. Bagaimana kalau saya buat? Ini kan udah biasa Anda dengarkan. Ya. Bagaimana kalau saya buat seperti ini? Apakah ini termasuk barisan bilangan ya? Saya kasih yang pertama. Saya buat misalnya seperti ini 4, 8, 16 dan seterusnya. Coba sebelum Anda masuk ke kelompok. Setelah K16 dapat berapa nak? Berapa? Itu dari. Berapa nak? 32, good. Why? Kenapa bisa 32? Kali 2, ya? Dari mana aturannya bisa dikali 2? Ya, dilihat yang depannya ya. Oke. Nah, ini dari 4 ke 8 ini kali 8 ke 16 kali 2. Ya, 16 ke 32 kali 2. Jadi polanya ya, bilangan berikutnya dikali 2. Oke, bisa? Nah, sekarang saya suruh masuk ke kelompoknya dulu ya. Kelompok yang gampangnya kita buat gantikan kita saja. Ini satu kelompok, ya. Ini satu kelompok. Nah, nanti kelompok pertama 22. Ini kelompok ketiga 3 orang aja ya. Ini kelompok 4. Ini kelompok yang 5. Ya. Oke, ya teman-teman. Oke, silakan Anda masuk ke kelompoknya.
Ini waktunya tinggal 2 menit lagi. Nanti Pina yang nomor 2 ya. Nanti bisa jelaskan ya. Jangan sengaja Pina. Ya, nanti jelaskan ya. Silakan. Halo enggak? Waktunya udah? Ada lagi ya? Oh, 1 menit lagi. Mana? Sudah. Iya, iya. Obatnya 1-3. Halo guys. Halo guys. Belajar MTK atau menyeramkan? 35 berarti. Sabar, Pak. Ayo 20 detik lagi. Dengarkan dulu penjelasan dari kementerian. Silakan gimana? Jadi ini setiap kelipatannya ditambah 1. Asalnya dari mana itu? Jelaskan. Asalnya dari 20,26 itu ditambah 6. Terus kelipatannya ini kita tambah 1, jadi 7. Terus 26 tambah 7 itu 33. Terus ini ya, kita kelipatannya kita tambah 1 lagi, jadi 33 tambah 8 41 gitu. Oke, jadi hasilnya berapa? 0,3. Oke, berikan aplaus untuk kita. Oke, kita lihat kelompok berikutnya nomor 3 yang sudah Bapak tuju tadi. Kita lihat. Mas. Ya, mana dia?
8 jadi ini 6 kali 2 jadi 8 terus dengan ini 4 oke jadi hasilnya berapa? 28 oke berikan terus oke ya yang terakhir silakan nomor 4 ya pertanyaan hanya cukup dari pada ya ya bawahnya ada nak oke ya ini bagaimana kalau ada kebijakan Anda coba analisa dulu mana dia barisan matematika mana dia barisan geometri dari soal yang tadi yang Anda kerjakan itu ya karena barisan itu kita golongkan ada juga aritmatika dan barisan ya dari 4 soal tadi ya jelaskan secara gimana bisa dengarkan Jadi ini teman-teman ditambahin nama bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9 dan 11, 13 8 ditambah 1, 9 9 ditambah 12 9 ditambah 3, 12 12 ditambah 5, 17 17 ditambah 7, 24 4 ditambah 9, 3 nih tambah 11, 44 44 ditambah 13, 57 jadi X sama ini itu 44 sama 57 oke setelah ya berikan aplaus terima kasih coba tadi udah Mbak katakan ya Anda analisa coba yang pertama itu termasuk barisan apa ya 37 yang ini loh ini termasuk ya ini termasuk barisan aritmatika ya karena di sana untuk bilangan berikutnya dijumlahkan ya oke tapi ini ada tingkatannya nggak ini namanya barisan aritmatika tingkat 2 ya kenapa tingkat 2 untuk selisih yang konstannya ini ya berada untuk 2 barisan pertama ini tadi ini barisan keduanya baru dapat selisihnya konstan jadi kalau sudah konstan dia bedanya selisihnya ya atau plus 2 ini itu namanya barisan aritmatika tingkat 2 jadi ada tingkat 1 ya tingkat 2 tingkat 3 jadi kalau ada kita SMK itu nanti kita bahas yang tingkat 2 tingkat 3 kalau Anda sebelumnya SMP itu hanya tingkat 1 ya yang ini loh oke jadi bukan soalnya langsung ini soalnya gitu loh maka selisihnya 2 oke bagus ya untuk ini selisihnya selisih itu kan B ya maka caranya 4 ya kalikan karena kita mencari dalam N dulu ya maka 4 ini kalikan dengan N jadi 4N ya oke tadi saya tanya dulu kelompok 1 tadi apa rumusnya Pak? Rumusnya apa sih tadi?
Ya, UN apa rumusnya kamu? A ditambah Ini? Ini kamu kan? Nah, pakai ini ya. Sudah? Lihat nih. Ini kan sudah dikelompokkan. Maksud saya, terakhirnya berapa di sini? Nah? Kalau ini langsung nih. Selisihnya berapa? 4 ya. Ingat 4M. Kurangkan. Ini langsung kurang. Awal dengan selisih 2 kurang 4. 2. Inilah rumusnya. Kita tes. Benarnya ya, U10 apakah 38 ya? Berarti 4 kali 10 kurang 2. Benar? 48. Gitu loh. Ini caranya tadi. Paham ya? Inilah rumusnya mencari sukunya ini. Jadi kalau saya tanya tadi di sini, berapa jumlahnya sampai U2000? Nah, ya kan jumlahnya berapa? Tinggal komenkan ke sini. Oke? Nah itu yang pertama rumusnya ini. Oke? Saya ubah lagi yang kedua, nanti ada yang suruh saya. Nah, masih ada tuh 2 lagi ya. Oke, kita lihat yang kedua. Coba baca nak, soalnya sama-sama. 5 plus 7 sampai 28. Oke, berapa ulapannya di sana? 19 ya. Oke. Oke bisa? Jadi caranya, maka UN sama dengan selisihnya 2 ini kalikan dengan N jadi 2. Sudah? Baru kurangkan nih, selalu kurang 5 kurang 2. Oke, inilah rumusnya. Maka U8 2 kali 8 dikurangi 3 sama dengan 16 kurang 3. Berapa itu? Sorry, 5 kurang 2 bukan min 3 ya. 3. Jadi 9. Gitu ya. Oke. Nah, coba kelompok terakhir tadi, kelompok 5 satu orang aja ya. Coba buat dulu UN-nya. Bisa. Dengan pakai pola itu ya. Coba. Bisa enggak? Di sini ada. Oke, nanti saya buat formulanya ya. Jadi jangan Anda gunakan dari awal, pakai yang ini, lama sekali. Kita harus efisien dengan waktu, ya. Jangan Anda gunakan UN sama dengan A plus N kurang 1 dari ini lama, ya. Langsung buat UN sama dengan 4N. Kurangkan awal dengan selisih. Awal dengan selisih. Awal dengan selisih. 4 kurang 4. Awalnya kan 4. Ya. Oke, benar ya? Jadi rumusnya untuk nomor 5 itu adalah 4M. Ini. Ya. Kenapa 4M? Karena selisihnya di sini 4. Benar 4? 4 kurang 4 kan 0. Jadi nggak perlu di. Oke? Maka bagaimana kesimpulannya? Ini nah. Ya. Maka nanti kalau ada soal ini kita rumuskanlah ya. Maka nanti kalau ada soal mencari UN-nya ini Anda tulis UN itu sama dengan ya. Ini B kali N sudah plus A kurang B. Ini Anda gunakan ya biar bisa dengan cepat Anda mengerjakan soal ya. Baru SN kesimpulannya ya tadi harus dibagi 2 kan?
N dikali dengan suku yang pertama awal. Suku yang pertama itu adalah A ya. Nah, ditambah yang terakhir. Yang terakhir itu artinya suku yang terakhir, suku yang ke N. Dibagi. Itulah mencari jumlah. Oke. Sudah? Ada pertanyaan? Jadi ini aja kurang-kurang. Kedua, dan nanti solusi daripada barisan matematika tinggal 1 ya. Kalau kita nanti bertanya, nanti pertemuan selanjutnya kita lanjutkan gimana ya. Ini dulu. Oke? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lihat soal ceritanya? Masih berbicara barisan aritmatika ya. Masih pertemuan selanjutnya geometri. Jadi kita buat ada 2 pertemuan aja ya. Oke? Ada yang mau ditanyakan sudah bisa? Jadi tujuan Bapak itu Anda ya harus paham cara menggunakan bentuknya. Jadi dengan tanda-tanda itu kita buat untuk dunia dari lama. Oke? Sekian ya untuk hari ini ya pertemuan kita ya. Oke? Jadi untuk pertemuan berikutnya kita harus masuk dengan barisan G. Anda belajar di bukunya dulu ya. Oke, terima kasih untuk Anda. Berikan aku untuk kita semua. Masuk dulu.